Dalam ini kita padahal sering, ya, tidak hanya sering, bahkan setiap detik ibadah, setiap menit ibadah, dan setiap waktu melaksanakan sholat. Apakah kira-kira ibadah kita, sholat kita diterima oleh Allah SWT? Enggak kira-kira? Ya tetap diterima, walaupun itu salah, insya Allah diterima. Karena apa? Kemampuan seseorang itu beda-beda. Ya, apa tujuan dunia dan akhirat? Ad-dunya majmu'atul akhirat. Kalau memang kita nanam di dunia, ya insya Allah nanti di akhirat. Kalau kita tidak nanam, secara logikanya metik dari mana? Betul nggak? Nah ini tujuan dunia dulu baru akhir. Kenapa kata Nabi Adam diturunkan dunia? Karena apa? Padahal sudah dijamin masuk surga, dikeluarkan dari surga ke dunia. Tujuannya supaya itu Adam, anak keturunannya Kanjeng Nabi Adam sampai saat ini, itu udah ada ketentuan di Al-Quran adalah bikin kesalahan dan bikin ulah di dunia. Tujuannya apa? Di dunia kalau memang baik, insya Allah di akhirat baik. Tapi kalau di dunia jelek, ya di akhirat jelek. Tujuannya supaya neraka itu bisa diisi oleh manusia. Iya. Nah udah enak-enak di surga, keluar dari surga ke dunia, kan bikin salah. Tapi semua itu ada manfaatnya. Kalau nggak ada kader Nabi Adam sama Siti Hawa, kita nggak ada, bener nggak? Tapi turun ke dunia itu bikin salah dari dulu. Nah, untuk kebenarannya sudah disempurnakan oleh para nabi, masih ada nabi yang terakhir, Nabi Muhammad. Nah ini Kanjeng Nabi Muhammad adalah pensempurna umat, supaya umat manusia sempurna. Bahkan identik dengan Islam dan iman supaya sempurna. Kalau sudah sempurna, yang tadi tujuannya bikin salah, bikin onar di dunia ini, sekarang ada penyempurnaannya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Perintahnya kata Allah bagaimana? Suruh menjalankan sholat ibadah. Allah menciptakan manusia dan jin bahkan untuk ibadah kepada Allah dan menyembah kepada Allah Subhanahu. Dengan cara apa? Sholat. Ini sholat luar biasa. Besok kita kalau di akhirat nih, pondasi nih ya, pondasi. Karena sholat itu pahalanya luar biasa. Kalau meninggalkan sholat, dosanya luar biasa. Maka dari itu untuk penyelamat, penyempurna besok di akhirat adalah sholat. As-sholatu qimaduddin, faman aqamaha faqad aqamat wa man tarakaha faqad hadamat din. Kata Rasul, sholat ada termasuk tiangnya agama, fondasi paling kuat. Kalau nggak ada tiangnya akan ambruk. Contoh rumah, kalau nggak ada pondasi tiang akan ambruk. Itu contoh suatu karirnya. Nah kalau ambruk ya nggak berguna. Seperti manusia juga begitu, ambruk, roboh, ringsek. Ya, itu fondasi. Fa'in fasadat fasairu amalihi. Kata Rasul, memang kalau itu sholatnya baik, maka yang lain ikut baik.
Pencuri dosanya besar, benar nggak? Mendem atau mendem bu? Mabok, tahu mabok? Mabok mendem dosanya gede. Pencuri ngurangi timbangan gede. Bahkan zina gede, ya kan? Gede banget dosanya. Tapi masih gede meninggalkan sholat. Karena apa kau paling gede dan paling dosa meninggalkan sholat? Karena awal-awal besok kita ditanya oleh malaikat, yang paling pertama ditanya hanya hisab. Tahu hisab bu? Hisab apa bu bahasanya? Dihitung-hitung, ditimbang mana yang benar, mana salah, masih banyak yang salah atau banyak yang benar, ditimbang namanya itu hisab. Cara bahasa Jawanya diteraju. Tahu teraju bu? Ya, dirazia. Tahu razia bu? Polisi razia. Kalau ibu pakai motor nggak punya SIM, tangkap. Itu. Apalagi motornya bodong, tangkap lagi. Bodong bu. Seperti itu. Besok diteraju hisab, timbang sholatnya. Kalau memang sholatnya baik, itu semua itu baik bu. Itu sholat. Awalu ma yuhassikum yaumal qiyamah besok di yaumil kiamat yang paling pertama ditanya sholat. Kalau memang sholatnya baik, tetap ikut baik. Walaupun itu banyak pahalanya lain, tapi kagak sholat. Ada dulu yang perdebatan di antara Wali Songo sama Siti Jenar. Itu ada pro kontra, perbedaan pendapat. Kalau melihat lahiriah, kita melihat Siti Jenar tidak sholat. Kalau kita lihat tidak sholat, akhirnya berdosa, keluar dari itu. Padahal secara hakikiah dia sholat. Benar enggak? Jangan ikut-ikutan kayak Siti Jenar, belum tahu ilmunya, aku nggak sholat tetap masuk surga. Itu. Lah Siti Jenar sholat, cuma nggak kelihatan kita. Lah Siti Jenar itu orang kampus adanya. Di sana ada, di sana ada. Kelihatan kita Siti Jenar itu. Padahal Siti Jenar lagi tawasul atau ibadah, memang tahu. Cuman kata-katanya nyebut aku Nah, sekarang ada timbul permasalahan promotat di antara kufron punya kelebihan, jadi pro kontra sekarang. Mana yang benar, mana yang salah. Semua para nabi punya ilmu luar biasa, dan warisan para nabi termasuk masyaikh waliyullah itu termasuk punya ilmu yang tinggi. Kalau sepenglihatan kita tidak mampu bahwa itu salah. Seperti itu. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari itu yang pertama, ini jamnya 4:30 Bu. Oh, jamnya Bu, aku nggak tahu jam nih. Itu jam 5. Kurang berapa? Enggak, udah selesai. Selesai Bu? Selesai 9. Ditanya sholatnya di akhirat, marobbuka, siapa pangeranmu? Kalau ibu-ibu jamaah tidak bisa menjawab karena ibu sholatnya baik, semua ikut baik, maka yang akan menjawab sholatnya di depan. Kamu siapa? Saya temanmu waktu di dunia. Teman siapa? Waktu kalian melaksanakan sholat tidak pernah berhenti, tidak pernah putus, bahkan tambah sunat dan lain sebagainya, maka aku yang akan menjawab. Nah, ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, yang akan menjawab ibu gantinya teman ibu namanya Maka dari sholat tidak boleh ditinggalkan, itu utamanya biasa. Yang pertama,
Man nabiyuka, akan ditanya nabimu siapa? Muhammad. Kalian nggak bisa jawab, bahkan pun mau jawab nggak boleh. Jangan jawab, saya yang akan menjawab. Kunci mulutnya. Kunci. Aku yang akan menjawab. Syafaat dari Rasulullah SAW, aku sholawatmu. Waktu di dunia gemar membaca sholat. Tanpa sholawat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu. Makanya penting banget sholawat. Besok pun akan menghadap, ditanya akan menjawab. Di dalam sholat itu ada lafal at-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka wa ala ibadillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini orang yang di dunia suka membaca sholat, ini akan dari dasarnya masuk surga dengan gemar membaca sholat. Maka dari itu pasti memang benar, ada semua itu ada dalilnya, ada hikmahnya. Kalau kita pengajian dibanyakin baca sholat, karena besok yang akan menjawab sholawat kita ditanya oleh malaikat. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Bimbing rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kuncinya. Besok di akhirat dihisab, akan ditanya oleh malaikat jawabannya seperti itu, dan akan dijamin oleh Allah SWT adalah masuk surga. Apa kuncinya surga? Senang membaca istighfar. Asratul istighfar tazriqur rizki. Membaca istighfar semua segala-galanya akan kontaminasi, akan lenyap dan akan dilancarkan usahanya, dilancarkan rezeki, diampuni dosanya, sehingga dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk di dalam surga dengan memperbanyak istighfar. Itu kuncinya masuknya. Jadi diperbanyak baca istighfar. Mari kita berdoa bersama-sama dengan baca istighfar, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengabulkan doa kita. Amin. Astaghfirullah. Allahumma ja'alna ya Allah min auladina wa azwajina wa abina wa abina min ilmi al-khairin wa min suriyati ya Allah wa la taj'alna ra'yahum min al-sharri wa dhulli ala kulli shay'in qadir. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal
yauma yaqumul sabiyallah Rabbi habli ya Allah minas solihin Rabbi habli ya Allah minas solihin Rabbi habli minas solihin Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya sabar ya qahhar ya rabbal alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin as'aluka al-ijabah barakah bil qabul sirril fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin terima kasih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah